Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Kalian bisa membuka LKS kalian pada halaman 38. Di situ ada bahasan mengenai suhu dan kalor. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu memahami konsep suhu dan kalor pada kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai materi yang pertama. Konsep suhu dan kalor. Suhu dan kalor adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki keterkaitan. Kalor memiliki pengertian yang sama dengan panas. Kalor diukur dengan penanda suhu. Benda yang diberi kalor akan memiliki kenaikan suhu, sedangkan benda yang melepas kalor suhunya akan turun. Jika benda yang bersuhu lebih tinggi dicampur dengan benda bersuhu rendah, maka setelah beberapa saat akan mencapai suhu yang sama. Nah, akan kita pahami apa sih suhu? Suhu adalah salah satu besaran pokok yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda dalam wujud angka. Nah, suhu ini diukur biasanya menggunakan termometer. Ada beberapa jenis termometer yang kita ketahui seperti termometer zat cair, termometer bimetal, dan juga termometer kristal cair. Nah, ada beberapa macam suhu dalam pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada Celsius, biasanya lambangnya itu C, lalu ada Reaumur, lambangnya R, ada Kelvin dengan lambang K, dan juga Fahrenheit dengan lambang F. Satuan suhu dalam sistem SI adalah Kelvin, biasanya satuan yang digunakan oleh seluruh satuan internasional yaitu Kelvin. Wujud benda yang bisa berubah akibat dari perubahan suhu disebut sifat termometrik. Nah, kita akan masuk mengenai jenis-jenis termometer. Termometer yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer ini adalah termometer yang menerapkan prinsip pemuaian pada zat cair. Nah, zat cair ini sebagai pengisi termometer akan mengalami perubahan suhu, sehingga zat cair akan memuai dan menunjukkan skala pada termometer. Zat cair yang biasa digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan juga alkohol. Dalam penggunaan air raksa memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ada tidak membasahi dinding. Nah, dari termometer itu. Jadi ketika kalian mengukur suhu menggunakan termometer air raksa, itu termometer tersebut akan terlihat dengan jelas, tidak ada penguapan atau pengembunan yang terjadi pada termometer tersebut. Lalu yang kedua, warnanya mengkilat dan bereaksi cepat terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, raksa membeku pada suhu rendah, paling rendah adalah negatif atau minus 38 derajat Celcius dan titik didihnya pada suhu 350 derajat Celcius. Namun ternyata penggunaan air raksa ini sebagai pengisi tabung termometer memiliki kekurangan juga, yaitu harganya yang relatif mahal dan raksa ini merupakan air keras yang berbahaya, sehingga perlu berhati-hati agar termometer tidak pecah. Adapun contoh termometer zat cair adalah termometer laboratorium dan juga termometer suhu badan. Kalau sekarang termometer suhu badan ada yang digital, tidak menggunakan air raksa lagi. Yang kedua ada termometer zat cair. Termometer kristal cair, mohon maaf. Yang kedua ada termometer kristal cair, yaitu adalah termometer ini mengandung kristal cair yang akan berubah warna jika suhunya berubah. Jadi kalau termometer zat cair itu airnya akan naik, kalau termometer kristal cair berubah
warna. Lalu kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Yang ketiga ada termometer bimetal. Termometer ini terbuat dari dua kepingan logam yang memiliki koefisien yang berbeda. Ketika suhu tinggi, kepingan bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien lebih tinggi. Sebaliknya, jika suhu rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah yang memiliki koefisien muai lebih rendah. Salah satu alat yang menerapkan konsep bimetal adalah alat pemberitahu kebakaran. Apabila ada kenaikan suhu di sekitar alat ini, bimetal menyentuh kontak sehingga arus listrik mengalir menuju bel listrik. Bel listrik akan berbunyi dan menandakan ada kebakaran atau panas. Jadi kalau kenaikan termometer bimetal ini akan lebih biasanya digunakan pada gedung-gedung perusahaan, hotel seperti itu. Jadi ketika ada perubahan panas yang signifikan atau yang sangat jelas, itu akan langsung ketahuan oleh si termometer bimetal ini. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai kalor. Kalor dapat berpindah atau mengalir pada benda lain karena adanya perbedaan suhu. Jika ada dua benda yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki perbedaan suhu, maka kalor akan mengalir dari benda bersuhu tinggi ke arah benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor ini dapat menyebabkan perubahan suhu zat dan perubahan wujud benda. Bisa kalian lihat di halaman 39. Kalor merubah suhu zat. Jika suatu benda memiliki suhu lebih dari 0, maka benda tersebut dikatakan memiliki kalor. Tinggi atau rendah dari kalor inilah yang akan menentukan tingkat suhu benda tersebut. Kalau benda ini dipanaskan, maka benda tersebut menerima tambahan kalor sehingga suhunya meningkat. Jadi kalor ini bertambah banyak di dalam sebuah benda. Sedangkan bila bendanya didinginkan, maka benda tersebut melepaskan kalor sehingga suhunya menurun. Jadi kalau misalnya tadi dipanaskan itu kalornya bertambah, kalau didinginkan kalornya itu berkurang. Makanya disebut melepaskan kalor. Yang kedua ada kalor mengubah wujud zat. Kalor dapat mengubah wujud benda, misalnya ketika memanaskan mentega, maka akan menjadi wujud cair dari yang semula memiliki wujud padat. Apabila pemanasan tersebut dilakukan, maka mentega akan menguap menjadi gas. Suatu zat akan berubah menjadi zat cair disebut titik cair atau titik lebur benda. Kalau contoh lainnya adalah gula, pencairan pembuatan air gula. Nah, di sini gula yang tadinya berbentuk padat, ketika dipanaskan di dalam air mendidih di atas api, dia akan memuai berubah menjadi zat cair. Nah, itu juga disebut perubahan wujud benda yang tadinya padat menjadi cair, seperti itu. Pemuaian benda. Pemuaian benda adalah bertambahnya ukuran benda akibat adanya panas atau kenaikan suhu. Pemuaian dapat terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Kalau pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran benda, sedangkan kebalikannya, jika benda itu mengalami penurunan suhu, itu disebut penyusutan. Nah, besarnya pemuaian ini bergantung pada ukuran benda semula, kenaikan suhu, dan juga jenis zatnya. Efek pemuaian zat bermanfaat dalam pengembangan berbagai teknologi. Misalnya, tadi besarnya pemuaian ini bergantung pada ukuran benda semula. Yang tadinya benda tersebut ukurannya misalnya pada sebuah pintu yang tadinya berukuran 1 kali 3 meter, ketika mengalami pemuaian, panjangnya yang tadinya 1 berubah jadi 1 meter, 20 cm misalnya. Lalu tingginya yang tadinya 3 meter berubah menjadi 3 meter 10 cm. Nah, itu mengalami sedikit perubahan. Namun, ketika kita memegang benda tersebut, yang tadinya benda tersebut mudah untuk kita buka pintunya menjadi agak lebih sulit. Karena apa? Ruang yang tadinya hanya muat 1 kali 3 itu menjadi lebih sempit, seperti itu.
Jenis pemuaian benda. Jenis pemuaian benda ini terjadi pada 3 macam hal, yaitu yang pertama pemuaian volume. Pemuaian volume terdiri dari 3 macam pemuaian juga, yaitu tinggi, lebar, dan juga panjang, sehingga menghasilkan volume baru, benda yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena volume berarti biasanya terjadi pada sebuah ruang. Yang kedua, atau benda yang memiliki ruang. Yang kedua ada pemuaian panjang. Pemuaian ini dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, besar kenaikan suhu yang diberikan, dan jenis benda yang dipanaskan. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang berbagai jenis zat padat yaitu disebut Massenburg. Yang ketiga ada pemuaian luas. Pemuaian luas terdiri dari pemuaian panjang dan lebar benda. Kalau tadi pemuaian volume itu pada benda yang memiliki ruang, kalau pemuaian luas ini lebih kepada benda yang memiliki bentuk bangun datar, dia tidak memiliki ruang. Lalu ada pemuaian benda pada zat. Yang pertama ada pemuaian zat padat. Jika zat padat mengalami kenaikan suhu, maka akan mengalami pertambahan panjang, volume, atau massa yang disebut pemuaian. Namun, jika zat padat mengalami pemuaian atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian pada zat cair dan gas. Pemuaian pada zat cair dan gas ini lebih cepat dibandingkan yang terjadi pada pemuaian benda atau zat padat. Zat gas juga contohnya pada contoh pemuaian pada zat cair dan gas ini bisa kalian lihat ketika kalian merebus air. Ketika kalian merebus air hingga mendidih, air lama-kelamaan akan tumpah karena partikel air mendesak ke atas akibat perubahan suhu atau pemuaian. Kan kalau kalian lagi masak air nih, yang tadinya airnya tenang itu mendidih. Nah, saat mendidih ini air akan menguap dari zat cair menjadi zat gas. Nah, di sini yang tadinya air, misalnya kita masak sebanyak 3 gelas, bisa berkurang menjadi 2,5 gelas atau 2 gelas. Makanya itu disebut pemuaian zat cair. Zat gas juga mengalami pemuaian yang menyebabkan volumenya berubah-ubah sesuai dengan mediumnya. Contohnya tadi mentega. Mentega itu kan padat. Yang tadinya padat berubah menjadi gas, yaitu adalah ketika si mentega ini cair, tidak berbentuk ketika dipanaskan di atas kompor. Oke, untuk baik anak-anak, untuk latihan silahkan kalian kerjakan Google Form yang diberikan. Nanti akan ada beberapa soal yang diberikan, kalian jawab sesuai dengan materi yang tadi saya berikan. Oke, perhatikan video dengan baik sehingga kalian bisa memahami materi dan juga menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, materi cukup sampai di sini. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu dan saling kenal. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.